Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel ini. Terima kasih kamu sudah klik welcome. Yang lagi nonton, lagi aktivitas apa nih kali ini? Silahkan absen seperti biasanya di kolom komentar ya. Ini energi pembacaan kartu. Jadi bisa saja ini energimu, bisa juga energi orang lain. Tetapi mudah-mudahan kamu enjoy ya. Yang kita angkat temanya adalah cerita kehidupan. Mungkin dari kisah yang kita angkat ini bisa jadi pembelajaran. Ada hal-hal bermanfaat yang bisa kamu ambil. Teman-teman, kebiasaan buruknya yang perlu kamu tahu. Wow, kebiasaan buruknya dia yang perlu kamu tahu. Ini dia siapa? Bisa siapa saja. Yang sedang kamu fokuskan mungkin sekarang ya. Yang kamu kenal. Bisa pasangan kamu, bisa calon pasangan kamu, bisa juga crushnya kamu yang lagi PDKT, atau mungkin sebenarnya dia ini adalah mantannya kamu. Oke, kebiasaan buruknya yang perlu kamu tahu. Kalau kamu terkoneksi dengan beberapa orang ya, saya bilang beberapa orang, tidak hanya satu orang saja, dengan ciri-ciri fisik seperti ini, mungkin ini adalah energinya dia. Kebiasaan buruknya yang perlu kamu tahu. Oke, ciri-ciri fisiknya seperti apa? Saya lihat di sini rambutnya dikasih warna sama dia. Jadi rambutnya dicat ya. Merah, kuning, hijau, ungu atau hitam. Rambutnya berwarna. Kemudian kalau dia cowok ya, dia ada kumis. Kumis tebal atau tipis relatif. Bisa juga cewek yang berkumis. Hihi, ada ya? Ada dong. Oke. Bagaimana lagi ciri-ciri fisiknya dia? Dia juga ada ciri-ciri berkulit sawo matang. Oke, apalagi yang terlihat di sini? Ciri-ciri fisiknya dia. Matanya agak sipit ya, agak sipit. Dua kartu lagi, mari kita lihat. Ciri-ciri fisiknya dia. Pipinya cabi, oke. Dan satu kartu lagi, kita lihat ciri-ciri fisiknya dia. Bermata belok. Jadi bisa energi beberapa orang. Ada yang matanya sipit, ada yang bermata belok. Ada yang kulitnya sawo matang dengan pipi cabi, punya kumis tipis atau tebal, dan rambutnya dicat warna. Oke. Teman-teman, kalau kamu mau ambil personal reading berbayar, silahkan. Kalau kamu mau personal reading berbayar, kamu tinggal chat saja ke WhatsApp admin saya. Jadi, di sini ada nomor yang bisa kamu chat ya, hanya chat aja. Kemudian kamu lihat di katalog. Ada paket-paket berbayar yang bisa kamu pilih untuk personal reading berbayar. Gimana? Sudah pada absen belum di kolom komentar sambil nonton? Ini sambil ngerjain apa? Ada yang sambil ngerjain tugas kuliah, tugas sekolah, atau bahkan mungkin ada yang sekarang lagi kerja sambil makan, sambil istirahat, sambil rebahan. Silakan. Oke, kita lihat kebiasaan buruknya yang perlu kamu tahu. Huruf-huruf di namanya dia. Namanya dia mengandung huruf O, huruf A. Lalu juga ada huruf C di namanya dia. Selain itu ada huruf D. Namanya dia juga mengandung huruf U, huruf R, kemudian ada huruf I, ada huruf X. Namanya dia juga mengandung huruf T. Lalu, namanya dia mengandung huruf N. Ada juga huruf E di namanya dia. Lalu juga ada huruf Q. Lanjut ada huruf J di namanya dia. Ada huruf S di namanya dia, dan namanya dia juga mengandung huruf M. Ini ya, huruf-huruf yang ada di namanya dia. Bisa vice versa juga, bisa tertukar, bisa terbalik. Oke, sesuaikan sendiri. Kita lanjutkan. Kebiasaan buruknya yang perlu kamu tahu. Kamu ketemu dia, itu di situasi yang kayak apa ya? Kita lihat, kamu ketemu dia di situasi yang seperti apa? Kamu ketemu dia di situasi yang seperti apa? Ini bisa orang baru, bisa orang lama. Bisa udah lama kamu kenal, atau bisa baru kamu kenal. Oke.
Kamu ketemu dia di situasi yang seperti apa? Kebiasaan buruknya yang perlu kamu tahu. Kamu dan dia bertemu di situasi yang bagaimana? Oke. Ada sebuah situasi kesalahpahaman di sini. Kamu dengan dia ini bisa terkoneksi atau dipertemukan karena sebuah kesalahpahaman tertentu. Kemudian saya juga melihat di sini kamu bertemu dia atau kamu dengan dia ini dipertemukan karena komentar-komentar di sosial media. Bisa jadi bertemu di sosial media ya. Dia ngomentarin apa gitu, mungkin di channel ini juga atau di tempat yang lain, di sosial media yang lain. Dia komentar tentang apa, kemudian kamu nge-reply. Jadi akhirnya kalian kenalnya dari situ, ya. Oke, apalagi kita lihat di sini. Situasinya dia sedang dalam kondisi yang tertekan, cemas, takut. Dia mengkhawatirkan sesuatu di sini. Saat dia ada di kondisi itu, kalian berdua bertemu. Situasi seperti apa pada saat kalian bertemu? Di sini situasi-situasi yang terkait dengan hayalan, impian. Mungkin dia sedang dalam kondisi ada di sebuah pengobatan, ya, atau mungkin kalian berdua ini dipertemukan di klinik, bisa jadi yang saya lihat, karena mungkin ada energi dia lagi memperbaiki mental health-nya, dia sedang berobat untuk mental health-nya, atau sebagian dari kamu juga ada di situasi itu, teman-teman, lagi ada proses healing. Oke, jadi biar nggak mimpi aja, nggak berkhayal aja, nggak berhalusinasi aja gitu loh. Karena di sini kan ada cemas, ada ya mungkin dia menderita sesuatu yang terkait dengan kecemasan dan dia berkonsultasi ke psikolog atau ke psikiater atau di klinik atau sedang dalam proses pengobatan yang saya lihat. Nah, kalian berdua bertemu karena ada frekuensi yang setidaknya sama di sini ya. Kebiasaan buruknya perlu kamu tahu, teman-teman. Kenapa? Ya tentunya agar kamu bisa antisipasi atau kamu bisa melengkapi, dalam arti merubah kebiasaan buruknya itu. Oke, kebiasaan buruknya yang perlu kamu tahu. Kita lihat dengan beberapa kartu di sini. 2 kartu dulu ya. Kebiasaan buruknya yang perlu kamu tahu. Oke. Teman-teman, kebiasaan buruknya dengan adanya 2 kartu ini, dia adalah orang yang plin-plan, gampang berubah, tapi suka ngeyel. Oke. Apa yang dia katakan, paginya A, siang dikit B, sore dikit C. Tapi dia ngeyel. Bisa jadi dia ini adalah pelupa ya. Kita positive thinking aja. Mungkin dia lupa dengan apa yang dia lakukan, dengan apa yang dia kerjakan, atau apa yang dia ucapkan dia lupa. Makanya dia kayak gampang banget gitu berubahnya. Tapi ketika diingetin, kayak begini, kan kamu bilangnya begini, begitu. Dia ngeyel, enggak, aku nggak pernah bilang kayak gitu. Nah, ini dia, kebiasaan buruknya. Kamu perlu tahu ya, kebiasaan buruk dari orang ini. Apalagi kebiasaan buruknya yang perlu kamu tahu. Oke. Orang ini nggak kenal takut ya. Orang ini nggak kenal takut. Yang saya rasakan, semakin dia tertekan, maka dia akan semakin nekat, teman-teman. Ini kebiasaan buruknya. Ada juga sih ya, orang yang the power of kepepet. Maka orang itu akan berani mengambil resiko apapun ketika dia kepepet. Sama, situasinya dia sepertinya ke arah itu. Tapi memang tergantung konteksnya. Beda-beda ya kondisinya atau konteksnya. Semakin dia tertekan, semakin dia merasa dihimpit sesuatu, maka dia akan semakin nekat. Ini kebiasaan buruknya, kamu perlu tahu juga. Apalagi kebiasaan buruknya yang perlu kamu tahu. Orang ini punya ego yang sangat tinggi, khususnya di masalah uang. Dia harus menang, orang lain harus kalah. Oke? Ego, dia minta dan dia harus diturutin segala sesuatunya. Mungkin dia termasuk orang yang memanfaatkan orang lain untuk mendapatkan uang, saya nggak tahu, bisa jadi seperti itu ya. Energinya lebih kepada ego yang cukup tinggi dan dia akan
mendominasi orang lain demi keuntungan pribadinya dia, khususnya di masalah uang, pekerjaan, atau materi. Dia harus menang, orang lain harus kalah. Itu kebiasaan buruk. Kebiasaan buruknya dia yang perlu kamu tahu. Apalagi kebiasaan buruknya dia yang perlu kamu tahu. Wah, dia ini kalau yang saya lihat suka lari dari tanggung jawab ya. Gini loh, dalam arti kalau dia itu adalah satu tim dengan kamu, kalian ini partner kerja gitu ya, dia tuh nggak mau ribet. Kamu aja udah yang ngerjain gitu, kamu aja udah yang ngerjain. Dia pergi, dia menjauh. Dia cari kesibukan yang lain atau dia melakukan hal yang lain. Makanya dia di sini kayak kelihatan caw aja gitu kalau ada sesuatu yang ribet-ribet terkait dengan bisnis, pekerjaan, usaha. Karena memang dia mencari keuntungannya sendiri ya. Kebiasaan buruknya yang perlu kamu tahu teman-teman, sekali lagi dia adalah orang yang pelin-pelan. Oke. Dia orang yang pelin-pelan di sini. Terlihat apalagi kalau di depan pimpinan. Ini hati-hati banget. Ini kebiasaan buruk atau karakter yang buruk saya nggak tahu, tapi orang ini kalau di depan pimpinan, di depan bos, atasan, dia bisa menjadi orang yang berbeda sekali, seperti kamu nggak kenal dia, ya. Dia akan membuka topengnya atau justru dia akan memakai topengnya. Dia punya kebiasaan buruk seperti itu, apalagi di depan pimpinan, di depan bos. Oke. Kita lihat kebiasaan buruknya yang perlu kamu tahu. Oke. Dua kartu selanjutnya di sini terlihat kebiasaan buruknya adalah agak sedikit boros ya, karena dia ngerasa gampang dapat duit. Duitnya gampang untuk dicari, dia gampang cari duit, dia merasa seperti itu sehingga dia boros. Dia cukup royal, tapi royalnya ini nggak pandang bulu, nggak lihat-lihat. Siapapun akan dia sikap yang sama gitu ya. Yang baru kenal, yang udah lama kenal, dia akan royal sekali di urusan materi, uang. Suka menghambur-hamburkan uang, tetapi energi Five of Cups di sini kemudian dia nyesel. Kebiasaan buruknya. Apalagi kalau habis gajian ya, entah tanggal 25, entah tanggal 1 gitu ya. Merasa banyak duit, bisa lapar mata, e-commerce dibuka, semua check out sini, check out sana, check out. Tapi ketika duitnya habis, sedihlah dia. Ini kebiasaan buruknya, dia nyesel gitu kayak udah gak ada obat gitu. Tapi ini kebiasaan buruknya dia yang perlu kamu tahu. Mungkin sebelum kamu deket sama dia, kamu perlu tahu hal ini. Atau mungkin ini sebagai pembelajaran aja ya. Oke teman-teman, ini kebiasaan buruknya yang perlu kamu tahu, tetapi kita juga perlu tahu bagaimanakah kira-kira kalau kamu lanjut terkoneksi sama dia. Terkoneksi itu mungkin lanjut PDKT-nya, lanjut ke hubungan, atau lanjut ke pertemanan, bahkan juga lanjut berbisnis. Apakah kebiasaan buruknya ini akan muncul? Setelah kamu tahu apakah kebiasaan buruknya ini akan menjadi kendala kamu dengan dia, kita lihat sama-sama. Kebiasaan buruknya ini apakah akan menjadi kendala kalian berdua ke depannya. Oke, yang pasti akan berdampak ya, ada efek di sini memang. Sedikit banyak apa yang menjadi kebiasaan-kebiasaan buruknya dia teman-teman. Di sini terlihat ada efek, ada dampak. Meskipun mungkin dampaknya ini tidak akan terlalu signifikan. Jadi memang ada momen-momen, ada situasi-situasi yang memang akan berdampak. Dan saya rasakan beberapa di antara kebiasaan buruknya ini justru kalau kamu melanjutkan sesuatu dengan dia, itu bisa kamu lengkapi dalam arti kamu bisa merubah dia. Misal boros, ya kan? Kamu bisa merubah situasinya dia. Kamu bisa mencegah biar dia nggak boros, ya kan? Terus misalnya kalau kita bicara soal dia rekan kerja, partner bisnis, dia yang lepas tanggung jawab tadi bisa kamu kasih job description yang jelas gitu loh. Jadi ada hal-hal yang bisa mendatangkan sesuatu yang bagus. Kemudian apakah nanti hubungan kalian akan bisa terdampak dengan kebiasaan buruknya? Saya lihat sih
ada saat-saat memang terdampak, tetapi tidak akan berlangsung lama. Karena situasinya akan segera selesai. Dan kalaupun dia curang, dia pasti akan ketahuan gitu ya. Oke, hubungan kamu dengan dia ke depannya. Saya lihat kalau memang kamu punya tujuan tertentu bersama dengan dia, dan kalian punya tujuan yang sama gitu ya. Saya lihat kebiasaan buruk ini masih bisa ditolerir, atau masih bisa diselamatkan lah paling tidak ya. Diselamatkan, dicegah, diminimalisir. Dan di sini, kamu dengan dia ke depannya bisa saja justru akan semakin dekat. Tetapi dengan begini kamu akan punya pembelajaran. Ada awareness, ada pemahaman bahwa kalian saling melengkapi. Ada pemahaman bahwa manusia itu selalu ada kekurangan. Tempatnya salah, tempatnya lupa. Nah itu kan berarti dari dirimu sendiri yang belajar untuk penerimaan ya. Asal mungkin kebiasaan-kebiasaan buruknya itu masih ditoleransi dan bukan fatal banget. Gitu loh. Di sini kamu akan istilahnya memahami, bisa menerima. Ada pembelajaran hidup dari kebiasaan buruknya yang kamu tahu ini, teman-teman. Ya. Di sini saya merasakan ada energi dari Taurus. Ada energinya Taurus. Halo Taurus, kamu lagi nonton? Kemudian juga ada energinya Scorpio. Dominan juga ada energinya Leo dan Aries. Oke. Aries, Leo, Scorpio, Taurus, dan juga ada sebagian energinya Libra. Itu yang dominan. Ini yang perlu kamu tahu ya, teman-teman, kebiasaan buruknya yang mungkin bisa kamu tekan, bisa juga kamu toleransi atau tidak sama sekali. Terserah kamu. Ambil personal reading berbayar, kasih apresiasi super thanks di sini, kita ketemu di sana ya. Bye-bye.